Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahar Sitorus. Sekarang saya sedang bersama Kiai Misbah. Beliau ini adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Majelis Zikir Nurul Wathon. Assalamualaikum Kiai. Salam. Sehat Kiai? Sehat. Alhamdulillah. Mungkin publik bertanya, apa sebenarnya organisasi Majelis Zikir Nurul Wathon ini? Mungkin Kiai dapat menjelaskan sehingga publik tidak bertanya. Baik, terima kasih Mas Zahar. Ini Zahar Sitorus ini. Majelis Zikir Nurul Wathon adalah sebuah organisasi yang bergerak fokus kepada kegiatan zikir, yakni zikrullah. Mengapa? Karena zikir ini bagi kami merupakan aktivitas puncak dari kegiatan umat Islam. Di dalam Al-Quran misalnya dikatakan, wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah adalah sesuatu yang maha besar. Jadi kalau kita punya kekuatan, punya uang, punya sumber daya, apapun, maka mari kita menuju kepada sebuah kegiatan yang paling puncak di dalam agama ini, yakni zikrullah. Zikir itu bisa bernama sholat, atau juga zikir-zikir yang berbentuk ucapan-ucapan, misalnya subhanallah, Allahu akbar, tasbih, takbir, tahlil, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi sebuah gerakan, kegiatan yang tujuannya adalah mengawal bagaimana sekiranya bangsa dan negara ini dipenuhi dengan zikir, utamanya di dalam kegiatan pemerintahan yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Pak Prabowo, Subianto, dan Mas Gibran. Ini Indonesia ini harus dikawal dengan zikir, sehingga Indonesia akan adem, dan kalau masyarakatnya, pemimpinnya adem, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun warabun. Ini harapan kami. Jadi kegiatan zikir ini karena memang perintah dari Allah. Perbanyaklah zikir, dan zikir itu manfaatnya adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Demikian, Mas. Kira-kira nasihat Kiai pada pemilu tahun ini gimana Kiai? Begini ya, pemilu ini adalah sebuah proses yang kita tidak bisa hindari, bahwa negara kita negara demokrasi, di mana kita tahu bahwa proses memilih presiden, ya, wakil presiden, termasuk eksekutif, mulai dari DPR RI sampai DPRD dan DPRD kota kabupaten, itu melalui proses pemilihan. Maka saya sebut ini adalah pesta demokrasi. Nah, pemilihan ini sebuah hal yang lumrah. Jadi jangan sampai kemudian membayangkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang menakutkan, ya, mengesankan tabu untuk dibicarakan. Jangan sampai kita mempunyai pandangan bahwa kegiatan politik ini kegiatan yang tabu, menakutkan, horor, ya. Janganlah. Kita harus membayangkan ini pesta demokrasi. Pesta rakyat. Lah, pesta rakyat artinya konotasinya kalau kita mengatakan pesta itu senang, bahagia. Jadi mari kita pahami bahwasanya pesta demokrasi ini mari kita lalui sebagai sebuah proses berbangsa dan bernegara, sehingga kita menghasilkan pemimpin yang bisa dipercaya oleh rakyat karena melalui proses pemilihan. Ya. Baik. Pandangan Kiai terhadap pandangan Kiai terhadap paslon. Ada 3 paslon pada pemilu tahun ini. Begini ya, karena kita tahu sekarang ada paslon 1, paslon 2, paslon 3. Ini yang menurut saya sebuah keniscayaan. Dan saya memandang ketiga-tiganya ini, 1, 2, dan 3, ini adalah paslon yang benar. Jadi persoalannya bukan benar salah, tetapi persoalannya adalah menang kalah. Ini pemahaman saya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya benar ini. Sama-sama benar. Paling tidak menurut KPU. Karena KPU sudah mengatakan bahwa paslon ini sudah memenuhi syarat. Sehingga tidak usah ada perdebatan mana yang paling benar. Semua benar. Minim menurut KPU. Dan minim juga menurut pendukungnya. Mereka itu adalah
paslon yang terbaik menurut pendukungnya. Maka dalam hal ini, mari kita berangkat dari sebuah konsep fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saran saya karena sama-sama benar, ya, mari jangan sampai bangsa ini punya tradisi saling menjelekkan. Jangan punya tradisi saling ngenyek, saling menghina, kemudian menyebabkan pertengkaran satu dengan yang nggak ada guna itu. Mari kita tiru bagaimana ketika 2019 masih ya. Ya. 2019 itu saya perhatikan benturannya sangat keras. Ya. Dan saya katakan lukanya dalam ya. Dulu dikenal dengan cebong kampret. cebong kampret. Ini luar biasa saat itu. Karena apa? Karena paslonnya dua. Kemudian terjadilah klaim-klaim saling mengatakan ini yang mending kalau hanya mengatakan ini terbaik, tetapi kadang-kadang hoax bertebaran, kebohongan merajalela, akhirnya bangsa ini terluka, sesama umat kadang-kadang bentrok. Dan saya melihat fakta, ada suami istri tidak akur ya, Tidak satu kamar gara-gara beda pilihan. Nah ini kan lucu. Dan saya bersyukurnya kemudian Bapak Jokowi punya inisiatif saat itu untuk merangkul Bapak Prabowo dan Pak Sandi ya. Beliau dua-duanya tidak di menteri, satunya menteri pertahanan, satunya menjadi pariwisata. Maka bangsa saat itu menjadi adem. Nah. Jadi tensi percakapan ya, gontok-gontokan itu menjadi menurun dan rukun kembali. Walaupun sedikit ada ya riak-riak, tapi tidak menjadi arus besar. Itu Mas Zah. Saya kira memang Jokowi pada tahun lalu ya sangat bijaksana lah selaku pemimpin dan itu yang saya ingin pemenang. Jadi ketika melihat realitas itu, saya bersyukur kepada Allah bagaimana seorang pemimpin yang pertama mau merangkul lawan politiknya dan lawan politiknya mau bersatu. Ya. Jadi tidak mengedepankan ego. Ya. Ini yang saya katakan, bangsa ini harus membangun tradisi semacam ini ke depan. Karakter Timur, ya, itu seharusnya yang dilakukan pemimpin. Ya. Nah, mungkin publik hari ini bertanya, Pak Kiai, kira-kira dukungan Kiai kemana? Kan gitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah, apa alasan Kiai mendukung dan memenangkan pasangan Presiden Prabowo Gibran? Ini mungkin seru ini untuk kita dengar. Baik, jadi sudah maklum ya, saya memilih Prabowo Gibran. Itu hak saya. Mengapa? Saya menganggap ini sebuah pilihan. Ya. Semua orang boleh berbeda. Saya memilih Prabowo Gibran. Mungkin kiai yang lain berbeda. Saya katakan ini masalah khilafiyah, istilah kami ya dalam agama. Masalah perbedaan yang sebenarnya harus kita toleransi. Itu cara pandang saya. Saya memilih Prabowo Gibran. Dan saya akan puji, akan saya sanjung, akan saya cari kebaikan-kebaikan beliau. Yang memang ternyata setelah saya ngobrol dengan para kiai, minim ada 8 hal yang menyebabkan kita ini memilih Prabowo Gibran. Kenapa? Di antaranya adalah saya lihat Pak Prabowo itu orang yang paling ikhlas. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Gus Dur ya. Pemimpin yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Bagaimana tidak ikhlas, Mas? Jadi Pak Prabowo itu sudah melahirkan banyak pemimpin. Termasuk juga yang sekarang menjadi rival, yakni Pak Anies. Pak Anies, mantan gubernur DKI. Itu siapa yang melahirkannya, yang membesarkan? Ya. Dulu kendaraannya Gerindra. Ketuanya ya Pak Prabowo. Nah, sekarang beliau menjadi rival, ya itu sebuah fakta politik. Tetapi beliau biasa ya. Jadi Pak Kiai ada kesan kacang lupa kulitnya kali ya? Itu pandang masyarakat. Ya. Saya tidak melihat seperti itu. Saya melihat bagaimana seorang Bapak Prabowo ikhlas membesarkan junior-juniornya. Benar. Termasuk juga Pak Ridwan Kamil misalnya. Ya. Gubernur Jawa Barat. Banyak tokoh-tokoh di daerah yang besar, baik gubernur maupun
wali kota dan bupati dibesarkan oleh beliau. Jadi saya katakan ketika beliau itu dalam tanda kutip, saya tidak mengatakan kalah. Ya. Beliau itu ditunda kemenangannya sejak 2009 ya. Ya. Mega Pro. Kemudian 2014 Mega Hatta. Bukan. Prabowo Hatta. Prabowo Hatta. Kemudian 2019 Prabowo Sandi. Itu kalau kita hitung mulai 2009, 2014, 2019 dan sekarang 2024. Itu sangat panjang. 20 tahun loh ya. Yeah. 20 tahun beliau terus Yeah. Kalau berorientasi katakan hanya untuk kekuasaan, rasanya capek ya. Benar. Tapi mengapa beliau punya energi yang luar biasa? Setelah saya mendengar beliau mengatakan, saya ingin sebelum saya mati, sebelum saya meninggal, saya ingin rakyat Indonesia tidak ada yang kelaparan. Sangat tulus sekali ya Kiai ya. Saya ingin bagaimana sekiranya anak-anak tidak putus sekolah, menginginkan rakyat Indonesia bahagia, maju dan seterusnya. Nah, kalau itu spiritnya maka jadi apapun, menang atau kalah, ini tidak masalah. Benar. Hanya saya kalau ditanya yang pertama itu. Yang kedua Mas, saya sebagai kiai memandang bahwa di saat umat Islam khususnya ya, bangsa Indonesia berdoa untuk kemenangan Pak Prabowo semenjak Mega Pro, kemudian Pro Prabowo Hatta dan Prabowo Sandi. Itu artinya saat itu begitu banyak orang yang mendoakan beliau. Bukan puluhan, bahkan ratusan juta. Benar. Ya. Doa semoga Bapak Prabowo menjadi presiden. Kan begitu kan? Benar. Doa terus. Tidak ada henti pastinya. Bahkan saat itu ada yang doa ini. Doanya sebenarnya overdosis. Sampai mengatakan begini. Ya Allah, kalau sampai Prabowo Sandi kalah, siapa lagi ya Allah yang akan menyembah kamu ya Allah? Seperti kira-kira. Ya. Saking semangatnya berdoa. Maka Mas Zahad, dalam pandangan saya, tidak ada doa yang kedaluarsa. Tidak ada doa yang expired, yang tidak diterima sama Allah. Karena saya punya keyakinan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku yang akan mengabulkan doamu. Maka perhatikan, Pak Prabowo sehat, memimpin partai, gagah. Terus 2009, 2014, 2019 sampai hari ini. Dan mempunyai partai besar ya. Maka saya husnudon, itu bagian daripada doa rakyat Indonesia. Dan nanti kalau Pak Prabowo 2024 bulan Februari tanggal 14 ya. Jam siang misalnya, ya. jam 2, jam 3, jam 4 sudah benar. Sudah ada pengumuman bahwa Prabowo Gibran pemenang dan menjadi presiden dan wakil presiden. Bapak jangan kaget. Benar. Karena apa? Karena saya katakan ini bagian daripada doa kita yang diterima oleh Allah. Kira-kira demikian. Mari kita husnudon. Karena yang sekarang katakanlah mungkin ada juga yang pindah haluan. Ya. Tapi 2019, 2014 ya. Memilih Pak Prabowo. Jangan heran. Ya. Sebenarnya doa Anda itu masih melekat. Allah tidak akan lupa kepada doa Anda. Makanya para jemaah sekalian, mari kita berhusnuzon bahwa siapapun yang terpilih nanti, ya. Maka saya katakan ini adalah ketentuan Allah. Gak bisa Mas. Tu'til mulka man tasya. Allah akan memberikan kerajaan, jabatan, pangkat, presiden kepada orang yang dikehendaki. Benar. Mohon maaf. Kalau berbicara kekuatan, Pak Jokowi itu sama ketua partai, ya beliau nggak punya kekuatan. Ya, benar. Kalau berbicara kecerdasan, banyak yang lebih cerdas. Mohon maaf Pak Jokowi. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkehendak, kun fayakun. Yaitu innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi saya lagi agak merasa takjub
dengan posisi Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Jadi Kiai Ma'ruf Amin waktu itu bagaimana seorang ketua MUI Ya. dan menjadi Rais Am besar Nahdlatul Ulama. Rasa-rasanya yang nggak nyambung dengan Wapres. Benar. Kok tiba-tiba bisa katakanlah mengalahkan, menyisihkan Ya. ketua Menyalip. partai, menyalip. Jago salib juga Ya. dia. Tapi saya ingin mengatakan yang ini, bahwa tu'til mulka. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, udah. Mari, ini para ulama, kalau sudah sesuatu terjadi, ya mari kita lampahkan hati. Kan? Ya, kita harus menerima qada dan takdir dari Allah. Ya. Ada memang mazhar, ada yang bilang begini, hey, itu kan paslon yang lain juga doa Pak Kiai. Ya. Doa agar menjadi presiden, Ya. wakil presiden, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3, sama-sama doa. Ya saya jawab, ya orang doa nggak salah kan? Nggak salah. Dan Allah Ta'ala tetap menjamin bahwa doalah kamu, mintalah kamu akan saya kabulkan. Kan gitu katanya. Dan kan Allah Ta'ala maha tahu. Yang doa duluan siapa? Ya. Sejak 2009, 2014, 2019, Sampai tahun ini. sampai tahun ini. Yang doa duluan siapa? Prabowo. Ya. Maka kalau Prabowo jadi wajar ibarat kata ya antrian lah kira-kira. Benar. Jadi nanti yang Tertunggu ada tunggu yang lain jadi presiden. Ya. Kapan itu? Belakangan, bukan 2014. Kira-kira demikian. Jadi kalau kita memandang pemilu dengan cara pandang semacam ini ya rasanya ya santai-santai. Demikian. Jadi memang publik Indonesia hari ini harus mengetahui bahwa Pak Prabowo juga mewarnai sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini dengan beberapa tahun ikut menjadi calon presiden. Dan sudah wajar sih kita selaku bangsa yang besar ini memberikan kesempatan untuk Bapak Prabowo Subianto memimpin menjadi presiden di tahun 2024. Iya, ada. Iya. Pertanyaan terakhir ini mungkin Pak Kiai, yang mungkin pertanyaan yang mungkin yang paling tanda tanya bagi kita bangsa Indonesia, kenapa para kiai hari ini berbeda sikap dalam politik pada pemilu tahun ini? Ini ya. Mari husnudzon kepada para kiai. Berbaik sangka. Jangan sampai berburuk sangka kepada para kiai. Kiai Misbah ada di 02. Ada juga kiai yang lain di 01. Ada juga di 03. Semua kiai punya dasar, punya alasan, punya dalil. Misalnya begini, saya ini kiai NU. Kenapa saya sebut kiai NU? Karena ada kiai di NU, ada kiai NU, Mas. Siap. Kalau Ada dua kiai, versi, kalau kiai NU itu ya jadi pengurus, tidak jadi pengurus, dia tetap kiai. Benar. Karena amaliyahnya, Kultural. akidahnya NU. NU. Benar. Namanya kiai NU. Ya. Dan juga sih kiai di NU. Kalau sedang jadi pejabat di NU di semua tingkatan ya, disebut kiai. Ini kalau sudah tidak menjabat ya menjadi orang biasa. Ada yang begitu. Nah, ini sekedar kelakar saja saya. Tapi begini, bahwa para kiai ini punya dasar. Misalnya kita punya prinsip jalbul masoleh wa darul mafasid. Darul mafasid wa jalbul masoleh. Tujuan daripada semua kita beraktivitas, bagaimana sekiranya mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Benar. Nah, masing-masing kiai itu kadang-kadang punya dasar. Kenapa memilih 01? Ya ini jalbul masoleh ya. Dasarnya mendatangkan kemaslahatan. Yang memilih 03, wah kita masuk ke 03 untuk apa? Ya untuk darul mafasid, untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Maka dalam hal ini yang nomor 2 juga punya dasar. La tadkhulu min babin wahidin. Jangan kita itu para kiai masuk ke satu paslon saja. Jadi jangan masuk ke satu pintu. Jaga-jaga. Karena apa? Karena dari sekian itu 1, 2, 3 ini tidak semua menang kan? Mesti salah satunya yang. Maka dalam hal ini kita jaga-jaga. Saya juga demikian. Jangan sampai saya sampaikan di tempat ini Bapak Prabowo dan Gibran dilantik jadi presiden tidak dikawal sama kiai. Nah, ini Iya. bahaya juga Pak Kiai. Jangan sampai Prabowo dan Mas Gibran
dilantik dari presiden dan wakil presiden tidak dikawal sama kiai. Maka kiai harus mengawal dalam situasi apa. Mari husnudon, jangan sampai mohon maaf kita itu menjelekkan kepada paslon lain atau kiai yang lain. Kiai itu kok ke sana kan kiai yang lain ke sana. Jangan jaga. Karena prinsip tadi, ketiga-tiganya putra terbaik. Bangsa. Ketiga-tiganya benar. Ini menurut KPU. Ini menurut pendukung. Maka harus kita pahami perbedaan di antara kiai itu rahmat. Bagi siapa? Bagi umat. Sehingga nanti tidak usah mengklaim kami paling benar, kami paling suci. Udah. Selesai. Jangan ngomong begitu. Apa yang saya sampaikan tadi, ketiga-tiganya benar. Putra terbaik bangsa. Kan gitu kan? Ini menurut KPU benar. Menurut pendukungnya benar. Maka karena saling benar, ibarat punya istri, ya pujilah istrinya sendiri. Ya, ini istri saya. Oh ya, puji. Istri saya cantik. Istri saya terbaik. Puji. Jangan sampai kita mencaci istri orang lain. Lah bahaya. Apalagi memuji istri orang. Bahaya. Maka dalam hal ini Mas Zahar, pemahaman saya terhadap bagaimana fenomena perbedaan kiai dalam memilih paslon yang ada. Mari husnudon, jangan sampai ngomongin kiai. Karena ulama itu, siapapun beliau, dagingnya ulama itu racun, Mas. Kalau kita ngomongin kejelekan ulama, maka kita sedang mengkonsumsi racun. Dan biasanya hati kita menjadi gelap gara-gara. Demikian, Mas Zahar. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin itu tadi penjelasan dari Kiai. Baik pemirsa Indonesia, pemilu itu adalah untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk mencegah kerusakan. Pilih 02. Terima kasih. Baik, terima kasih.